Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Derai. Kali ini kita akan bahas satu topik yang selalu populer, yaitu adalah turunin perut buncit, fat loss, bakar lemak, turunin berat badannya. Ada 7 mitos seputar ini. Nah, mitos-mitos ini sebenarnya saya hanya ingin meluruskan saja. Kadang-kadang tidak sepenuhnya salah 100%, tidak, tapi kita bisa belajar alasan kenapa kita bisa punya pandangan seperti itu. Nomor 1, yaitu adalah kalau mau bakar lemak berarti harus zero karbo. Nah, kenapa ada alasan kenapa zero karbo? Karena ada satu pernyataan yang mengatakan adalah bahwa badan hanya akan membakar lemak pada saat dimana tidak terjadi kehadiran insulin. Nah, kalau tidak terjadi kehadiran insulin, baru badan bakar lemak. Betul ya? Dan kehadiran insulin terjadi karena apa, teman-teman sekalian? Karena kita konsumsi karbo. Jadi kalau seandainya saya cut karbo 0 sampai 0, berarti harusnya kan, berarti saya akan optimal bakar lemaknya. Kurang lebih gitu ya. Nah, saya hanya akan menjawab dari angle, pada dasarnya kadang-kadang memang kalau if it sounds too good, good on paper gitu. Biasanya kalau good on paper seperti ini memang gitu. Tapi dalam prakteknya, kenyataannya kadang-kadang masyarakat kita itu kadang-kadang kita banyak sering ya, kalau boleh dibilang kesulitan untuk bisa zero carbs. Karena apa? Karena kita kena dari hal-hal yang bahkan kita bilang udah zero carbs sama sekali. Zero carbs di sini bisa jadi misalnya mungkin zero starches. Itu bisa terjadi misalnya, Mas Ade, saya nggak makan nasi loh. Saya nggak makan kentang loh. Saya nggak makan tepung-tepungan terigu, nggak makan roti, nggak makan mie, nggak makan apa. Tapi waktu pertanyaannya lagi, waktu misalnya Desi lagi makan dada ayam, lalu pakai sausnya ada gulanya nggak? Ada gulanya ya. Pada saat itu juga teman-teman makan sayur, betul nggak? Ya kan? Nah, sayur itu apa? Masuknya dalam kategori fibrous carbohydrate. Berarti ada kandungan karbonya nggak? Ada. Nah, jadi untuk bisa zero carbs itu sulit, tapi secara umum teman-teman pasti akan terpapar dengan karbo lain di tempat lain gitu ya. Tapi secara umum memang saya ingin meluruskan tadi, mungkin lebih cocoknya kalimatnya yang tepat adalah low carbs. Ya, kalau sampai udah mau carbsnya sampai low, bisa dibilang low itu apabila di bawah 50 gram tuh. Udah masuk disebut dengan namanya ketogenic diet itu ya. Karena kita masuk ke dalam yang namanya state of ketosis gitu, di mana ketone body menjadi sebuah produk ketika badan bilang, oh kok nggak ada gula yang membantu dia. Karena kita nggak masukin karbo. Pada saat itu badan mencari alternatif sumber energi lain. Nah, itu yang disebut dengan namanya badannya masuk ke dalam yang namanya state of ketosis itu tadi gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ada nuansa karbonya rendah banget gitu ya. Bahkan kalau kita dalam bahasa sederhana kita akan bilang, oh iya saya karbonya saya nggak makan sama sekali gitu ya. Jadi kadang-kadang memang kalau dihitung masih ada sih karbonya, tapi udah rendah banget gitu ya, kurang lebih dia udah di bawah 50 gram. Jadi kurang lebih itu nomor 1. Nomor 2, yaitu adalah kalau mau turun berat badan berarti mesti lean protein, apalagi kalau anak-anak binaraga zaman dulu ya. Kalau mau diet ketat ini apa, udah makannya dada ayam udah nggak ada rasa, nggak ada apa, pokoknya udah dada ayam, lean protein aja gitu ya. Nah, teman-teman tahu sekali lagi, kembali lagi kita hanya akan bisa menjalankan diet itu sebagai lifestyle, sebagai gaya hidup kita, kalau kita bisa jalankannya satu, tentunya harus dengan senang hati, dengan harapan kita bisa menjaga keberlangsungan diet kita. Tapi kalau kita lakukan dengan susah hati atau dengan keterpaksaan, maka pada saat itulah tidak memungkinkan bagi kita untuk menjalankannya terus-menerus. Makanya akhirnya diet menjadi sebuah program, ada awal, ada akhir. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, kalau kita berbicara, kita membutuhkan yang namanya energi. Energi datangnya dari apa? Energi datangnya bisa dari karbo, bisa dari fats. Nah, kalau dari karbo memang ada nuansa yang namanya fluktuatif itu tadi, karena keterlibatan daripada insulin, terjadi yang namanya roller coaster energi. Tapi kalau seandainya dari fats, biasanya dia lebih stabil. Makanya kenapa? Kalau seandainya kita mau bakar lemak, kita fokus kepada prioritaskan protein, tapi proteinnya kita bisa melakukan yang namanya saya katakan tadi, variasi, rotasi, dan kombinasi. Sekali-sekali boleh gak dada ayam? Boleh. Boleh gak paha ayam? Boleh. Boleh gak misalnya, kalau mungkin kayak kulit ayam mungkin saya nggak terlalu rekomen gitu ya, tapi mungkin kulit ikan masih lebih mending gitu ya.
Lalu misalnya kalau teman-teman protein itu bisa dapat dari hewani, bisa dapat dari nabati kan ya. Nah hewani bisa dari, kalau ini kita berbicara ini daging putih nih ya. Nah maksud saya di sini saya jelasin dulu biar nggak salah ya, nanti kita jelaskan sumber-sumbernya. Secara umum sebenarnya berarti rekomendasi saya adalah kalau kita berbicara yang namanya low carbs, kita berbicara yang namanya high fats. Kenapa? Karena dia di sini low. Berarti tenaganya datangnya dari mana dong? Tenaganya harus datang dari sini, makanya ininya high. Untuk apa? Untuk menjaga kelangsungan diet kita. Makanya kenapa high fat diet bisa didapat dari apa? Bisa didapat paling banyak adalah dari protein. Nah, protein yang kecenderungan lemak yang alami memang banyak datang dari protein, terutama berarti bukan dari lean protein, tapi dari fatty protein. Atau bahkan dikenal dengan namanya fat yang mengandung protein. Seperti misalnya tentunya adalah si red meat tadi. Berarti kalau kita berbicara red meat berarti dari apa aja tuh? Bisa dari sapi nggak? Bisa. Bisa dari kambing nggak? Bisa. Bisa dari apa lagi ya, Des ya? Bisa dari sapi, bisa dari kambing, bisa dari pork kalau yang non-muslim. Dari kuning telur bisa? Bisa juga ya, teman-teman bisa lakukan juga itu. Nah itu adalah beberapa, makanya kenapa salah satu yang paling populer ada yang namanya steak and eggs, yang kadang-kadang dilakukan sebagai makan paginya yang paling populer. Salah satu menunya adalah makan steak sama makan eggs, ya, eggsnya termasuk kuningnya juga. Nah jadi itu proteinnya tinggi, lemaknya tinggi, tapi karbonya rendah. Nah hal itu memungkinkan kita untuk tetap bisa melakukan strategi ini. Paham ya teman-teman sekalian? Jadi fokus tidak kepada hanya lean protein saja, tapi proteinnya juga bisa fatty protein juga, termasuk ikan misalnya salmon ada lemaknya nggak ada? Ada. Kadang kita makan telur, kadang-kadang kita pakein butter, boleh nggak? Boleh. Nah berarti kan ada lemaknya di sana. Nah tapi kuncinya sekali lagi, kenapa kadang-kadang orang udah mau yang aman aja, mau lean protein aja, yes okay, nggak ada masalah. Tapi kembali lagi tantangannya, kalau teman-teman nggak ada tenaga, teman-teman nggak bisa lanjutin strategi diet ini. Makanya begitu teman-teman udah berhasil mencapai programnya, udah misalnya mau pertandingan, mau foto, atau mau pre-wedding, atau apapun juga itu, begitu kelar teman-teman langsung balik lagi, nanti hancur lagi. Padahal sebenarnya harusnya kita jadikan ini sebagai lifestyle kita. Makanya kenapa instead of lean protein, kita mengkombinasikan berbagai jenis protein. Jadi pendekatan kita sebenarnya low carbs, high fat aja teman-teman sekalian. Jadi bisa didapat dari berbagai sumber, ya. Nah, kalau kita ngomongin dari nabati, kebaikannya, sumber proteinnya, kalau plant-based adalah lebih mudah dicerna, tidak membutuhkan tingkat keasaman yang tinggi dibandingkan dengan kalau kita mengkonsumsikan protein daripada animals atau animal-based, sehingga untuk mengaktifasi enzim itu membutuhkan tingkat keasaman yang cukup. Tapi kalau mengkonsumsikan nabati, teman-teman bisa cukup dengan menggunakan ludah kita sendiri, saliva namanya, atau salivary amylase itu sudah acting sebagai enzim itu ya. Jadi teman-teman sekali lagi nomor 2, is not necessary harus lean protein, tidak juga. Nomor 3, nah ini juga tadi, berarti kalau saya mau bakar lemak berarti saya jangan makan lemak gitu ya. Jadi no fat at all, takut sama lemak. Nah sekali lagi kalau istilahnya jawabannya adalah apa? Jangan takut sama lemak selama lemaknya datang dari lemak yang alami. Yang jelek itu memang benar, bukan goreng-gorengannya, tapi yang paling populer dalam menggoreng yaitu adalah menggunakan minyak goreng. Nah, minyak goreng dalam proses pembuatannya, karena membutuhkan berbagai proses seperti purifikasi, seperti mungkin bleaching, pemanasan yang tinggi dengan proses yang panjang, itu yang membuat terjadinya kerusakan daripada makanan itu, dan akhirnya menciptakan yang namanya keracunan dan menjadi sumber yang kurang baik. Terjadinya yang namanya inflamasi, peradangan di pembuluh darah, makanya kenapa kolesterol hadir tinggi ya. Jadi bukan karena ayamnya yang digorengnya, bukan karena mungkin apanya tadi, sapinya atau ikannya yang dijadikan sebagai penyebab daripada kolesterolnya tinggi gitu ya, tapi lebih kepada karena terjadinya racun dalam hal ini yang memang banyak datang dari minyak goreng. Dan juga yang populer adalah margarin, kalau teman-teman tahu ya. Majority are polyunsaturated fats. Kalau kita pilih fats, kalau bisa yang saturated fats ya, bisa dari butter tadi ya, bisa dari alpukat, bisa dari olive oil, bisa dari fish oil, maupun dari lemak-lemak yang dari
yang sudah terkandung di dalam protein. Jadi it's not necessary no fat atau fat free gitu ya kalau kita berbicara bakar lemak. Yang nomor 4, kalau mau bakar lemak itu berarti harus kardio setiap hari. Salah nggak? Sama sekali nggak salah. Karena cardiac exercise, melatih kekuatan otot jantung kan baik adanya ya. Is the most important itu kardiak ya. Tapi memang yang saya katakan tadi, kalau kita bukan sedentary artinya diem aja gitu ya. Kalau kita memang aktif kayak Desi aja, kadang videoin saya sambil berdiri ya. Kalau saya ngomongnya bisa kadang 15 menit, kadang setengah jam, kadang 1 jam ya Des ya. Iya. Berdiri sambil megang ini ya, berarti kan itu tingkat kesulitannya lebih tinggi ya. Orang berdiri aja ya, dengerin saya aja sambil berdiri aja, Desi udah bisa membakar mungkin bisa 70 kalori lebih kira-kira ya. Nah, kalau dengan Desi megang tangannya naik, berarti kan melibatkan otot bahu pada saat itu otomatis menjadi 100 kilokalori gitu ya. Jadi lebih naik lagi. Poin saya adalah non-exercise activity thermogenesis yang saya sering cerita ya. Bagi orang yang aktif itu biasanya sudah cukup tinggi gitu ya. Makanya kenapa sebenarnya teman-teman sekalian, tanpa kita sadari kita sebenarnya sudah melakukan cardio exercise, betul ya? Betul. Naik turun tangga, nanti Desi kadang-kadang parkirnya jauh, kadang-kadang nanti ke mall jalan-jalan, belum kadang-kadang nemenin si kecil ngapain dia main itu ya. Itu kurang ya, aduh itu paling capek ya, bukan kardio lagi, belum lagi Desinya harus masak, harus beresin ranjang dan sebagainya. Nah jadi kardio terus otomatis kita akan terjadi. Makanya sebenarnya kalau teman-teman kardio pada dasarnya kita sudah terpapar. Tapi karena saya mau turunin berat badan, maka saya harus kardio tiap hari. Nah, berbicara cardio exercise, sebenarnya baik adanya aja nggak ada masalah. Cuma kalau kita harus lari berpuluh-puluh kilometer, membutuhkan waktu yang lama. Betul gak, Des? Betul. Nah, pada saat membutuhkan waktu yang lama, itu yang sering terjadi yang saya katakan tadi. Kadang-kadang membutuhkan satu willpower untuk kita harus melakukan itu karena membutuhkan waktu yang lama, ya. Persiapannya juga, bajunya, apanya segala, tempatnya ya dan sebagainya ya. Nah jadi kadang-kadang kalau seandainya waktunya itu tidak terpenuhi, pada saat itulah kita akan kecil hati dong, bener gak? Kayak gitu ya. Nah sedangkan, balik lagi kayak saya bilang, kalau kita juga mengkombinasikan kardio yang sudah kita lakukan sehari-hari dengan latihan beban kenapa lebih nyaman daripada kalau kita disuruh harus kardio, harus lari berpuluh-puluh kilometer, kenapa? Karena jawabannya latihan beban bisa dengan menggunakan tubuh sendiri dan dilakukannya dengan sangat singkat. Jadi aktivitas yang membakar gula paling efektif dalam waktu yang paling singkat adalah latihan beban. Dan latihan beban sendiri adalah sebenarnya dia adalah mesin bakar lemaknya, katalisnya adalah kardionya. Bukan kebalikannya teman-teman sekalian. Nah jadi the more muscle we have, the more calorie we burn. Karena cc mobilnya jadi lebih besar, jadi lebih boros. Makanya jadi kalau kita berbicara total expenditure daily-nya when it comes to energinya menjadi lebih besar karena otot lebih istilahnya lebih mahal organ tubuhnya itu, dia membutuhkan istilahnya kalori yang banyak, yang besar. Dan otot kebetulan memang mayoritas, otot rangka kebetulan memang mayoritas yang ada di badan kita ya. Kalau otak kita minoritas hanya cuma 2%, tapi dalam hal expenditure-nya juga hampir masuk ke dalam mayoritas juga, dia 20% ya. Jadi teman-teman sekalian, jadi sekali lagi tidak hanya kardio, kalaupun nggak kardio, kita bisa weight training setiap hari dan kita bisa bakar lemak ya. Oke lanjut lagi, nomor 5 yaitu adalah, oh iya kalau gitu saya latihan beban Mas Ade, tapi karena berhubung saya mau bakar lemak, mau turun berat badan, maka saya repetisinya yang tinggi aja, yang banyak. Salah nggak? Nggak salah sama sekali, daripada tidak latihan, betul ya? Bagusan yang latihan tentunya, ya kan ya? High reps ya gitu, repetisinya jadi tinggi. Wah, pokoknya sebanyak-banyaknya aja. Pertanyaannya, kita bisa melakukan banyak latihan, berarti kalau bebannya ringan. Kalau bebannya saya beratin, berarti repetisinya bisa tinggi nggak, Des? Enggak. Agak berkurang, agak medium, bahkan jadi low. Nah, sekarang pertanyaannya, latihan beban itu buat bakar lemak atau buat menciptakan mesin pembakar lemak, Des? Yang kedua, menciptakan mesin pembakar lemak. Nah, untuk menciptakan mesin pembakar lemak, makanya itu disebut dengan namanya prosesnya adalah muscle building. Nah, dengan muscle-nya ada, baru nanti bisa fat burning, gitu kan? Jadi bukan melakukan aktivitas latihan beban buat fat burning. Tapi kita menggunakan itu untuk akhirnya dalam 24 jam
badan kita bisa punya kemampuan untuk bakar lemak terus-menerus. Bahkan kita bisa bakar lemak pada saat kita bengong, pada saat kita duduk, pada saat kita tidur kita pun bisa bakar lemak. Kalau punya otot yang banyak. Oleh sebab itu makanya repetisinya tidak perlu terlalu tinggi, tapi repetisinya fokusnya lebih kepada ke medium atau ke low reps. Nah, low itu berapa? Low itu kira-kira kurang lebih di antara 6 sampai 12. Artinya kita jatuhnya di antara 6 sampai 12 aja. Jadi kalau teman-teman ngangkat siapapun juga, tua muda apapun juga, Desi juga iya. Mas Ade juga iya. Lalu mungkin misalnya siapa lagi yang lain itu juga, atlet lain juga iya. Semuanya sama. Ibu saya juga iya. Semuanya, bapak saya juga iya semuanya. Jadi teman-teman kita bisa lihat di sini. Tapi yang membedakan antara kita semua adalah bebannya. Tapi effort atau usahanya harus sama. Maksudnya itu teman-teman sekalian. Jadi kalau ngangkat 6 kali aja susah, berarti bebannya terlalu berat. Makanya harus dikurangi. Kalau 12 kali atau 15 kali aja gampang, masih bisa jalan terus sampai 20 kali sampai 25. Berarti bebannya harus ditambah. Paham ya teman-teman sekalian? Nah, di sini ada juga yang namanya short rest between sets. Itu bagus gak Mas Ade? Kalau terlalu short sampai kita ngos-ngosan, jadi latihan pindah ke sini, terakhirnya bukan capek ototnya, tapi capek napasnya. Berarti itu namanya cardio exercise, tapi dengan menggunakan medianya adalah latihan beban, dan itu yang sering terjadi sama teman-teman ya. Nah, jadi kalau boleh, misalnya di sini yang dimaksud dengan short rest between set itu kurang lebih kira-kira di sekitar 1 menit aja sebenarnya. 1 menit udah cukup. Kalau kurang dari 1 menit harus pindah, akhirnya nanti jadi game. Nah, ketika jadi game, nanti takutnya tantangannya cuma satu, yaitu adalah ketika teman-teman buru-buru pindah dari satu tempat lain, akhirnya terjadi yang namanya patahnya teori, atau secara teoretis dikatakan adalah bahwa latihan beban adalah apa? Mengoptimalkan manfaat, meminimalkan resiko. Nah, tapi kalau kita buru-buru, manfaatnya nggak ada, resikonya naik gitu ya. Tapi seolah-olah semangatnya dapat. Hati-hati dengan pendekatan psikologis, dengan pendekatan fisiologis. Pendekatan fisiologis adalah pendekatan terhadap si badannya. Pendekatan psikologis, pendekatan terhadap pikiran atau mentalnya. Ya, jadi kadang-kadang kita latihan paling sering tuh. Ayo, come on, ayo terus kayak gitu ya. Terus gitu ya. Nah, tapi waktu suruh terus lama-lama cedera. Tapi seolah-olah kalau saya berhenti pada saat itu, saya takutnya nanti dibilang, waduh, kamu mental weakness buktinya kamu mentalnya jelek, kok harusnya kamu tambah lagi gitu. Nah, itu yang sering terjadi. Hati-hati dengan yang namanya, yang disebutnya namanya ego lifting tadi. Ya, kurang lebih itu. Nomor 6. Nah, mitosnya, berarti kalau gitu saya latihan katanya paling sering orang ya, saya nggak latihan apa-apa Mas Ade, saya pokoknya latihan perut aja, karena saya mau kecil kan perutnya aja. Betul nggak? Sering dengan kayak gitu? Ya. Nah, sekali lagi adalah justru otot paling banyak ada di kaki. Kalau kita latihan kaki, kira-kira perutnya bisa kecil nggak, Des? Bisa dong. Justru tujuannya supaya perutnya kecil, maka ototnya kita harus banyak. Nah, membayangkan yang namanya badan manusia adalah kepulauan di Indonesia, populasi terbesar ada di Pulau Jawa, berarti Pulau Jawanya ada paling banyak di kaki. Selain itu yang banyak juga ada di mana? Ada di bahu, ada di back, ya, itu adalah beberapa otot yang sebenarnya boleh dijadikan sebagai prioritas buat teman-teman untuk latihan, karena semakin banyak otot yang terlatih di sana, semakin banyak otot yang jadi, muscle fiber yang direkrut semakin banyak, gula yang dibakar semakin banyak, signal yang dikirim semakin banyak, tulang semakin kuat, dan juga metabolisme semakin baik, akhirnya bakar lemaknya semakin lebih mudah, perutnya jadi semakin lebih kecil. Jadi jangan latihan perut saja ya. Oke. Dan yang terakhir, Mas Ade, saya udah lakuin itu yang namanya prolong fasting. Nah, sebelumnya saya kuatnya cuma 12. Sekarang saya udah kuat 18, udah pernah 24. Kemarin udah pernah coba 36, bahkan udah 48. Waktu kapan itu saya pernah lakuin 72. Nanti saya mau lakuin lagi, kalau bisa ntar saya mau lakuin 90. Ini lagi maraton atau apa? Jadi teman-teman sekalian, ada istilah yang namanya metode dan substansi. Janganlah kita terperangkap di dalam sebuah metode. Substansinya
harus kita pahami. Jadi metodenya adalah puasa. Substansinya apa, Des? Sehat. Nah, tapi banyak orang yang gara-gara maksain mau puasa dengan ngadu supaya lebih lama lagi, akhirnya jadi sakit. Dan ketika sakit, kita lompat ke dalam satu konklusi untuk menjadikan kesakitan itu yang salah adalah puasa. Padahal yang salah adalah ego kita karena terperangkap di dalam sebuah metode. Jadi teman-teman sekalian, jadi sekali lagi, nggak boleh jadikan ini sebagai sesuatu yang balik lagi ya. Bisa ada yang namanya ego lifting, betul ya? Betul. Ada juga yang namanya ego fasting. Ego fasting. Padahal fasting harusnya apa, Des? Melatih apa? Melatih keimanan. Iya. Melatih keimunan. Tapi ini malah melatih keegoan, kan nggak nyambung gitu ya teman-teman. Jadi nggak mau hal seperti itu. Demikian kira-kira ini 7 mitos yang ada. Masih banyak lagi ya, Des ya, mitos-mitos yang lainnya. Tapi kurang lebih di sini dulu aja buat teman-teman. Sekedar hanya cuma reminder. Semoga bermanfaat adanya. Dadah.